Saudara Brian ini, dia pengikut di TikTok aja mungkin 1 juta lebih. Anda lihat model begini, pendeta, pengikut 1 juta, lalu omong apa-apa tidak pakai firman, selalu bilang, saya rasa. Kan padahal kita sudah mulai dengan omong apa-apa, ini kan firman. Perasaan saya dan bapak-bapak sekalian itu bukan ukuran. Kita tidak bisa percaya perasaan kita. Apa-apa firman, apa-apa firman, apa-apa firman. Dia rasa, selalu rasa. Gua rasa, ya kan? Gua rasa, gua tidak mungkin menyembah seorang Tuhan yang gara-gara orangnya tidak dibaptis apa segala macam seperti Habib Jafar. Ini anak-anak begini mulia, baik. Lihat, ini saya temukan manusia-manusia model begini. Tuhan mereka rendahkan, tapi manusia mereka tinggi-tinggikan. Memang ini orang Kristen perasaan. Mereka menyebutnya Kristen progresif. Entah apa yang progresif. Kita boleh progres, Kristen boleh progres, karakter kita progres, ya toh? Rohani kita progres. Jangan progres sampai rubah kitab suci. Itu progres yang dari setan. Ini sudah jelas-jelas rubah kitab suci. Dia bilang Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Habib Jafar tidak mau. Habib Jafar, saya anak Muhammad. Wih, itu kan kita tahu orang Islam Habib Jafar tidak mungkin mengakui Yesus Tuhan. Jadi lihat Habib Jafar kayak geli. Loh, anak Tuhan Yesus bagaimana? Bukan, saya anak Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, Brian jangankan orang Kristen, orang Islam aja geli dia punya. Mana ada semua anak Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Tidak semua ini anak Bapa. Kalau semua ciptaan Bapa, iya. Tapi kalau belajar kitab suci, semua anak Bapa, tidak. Siapa yang akui Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan, itu baru anak Bapa secara rohani. Kalau ciptaan, iya, semua diciptakan, bahkan setan pun diciptakan, karena setan itu mantan malaikat, bukan Tuhan cipta setan. Tuhan cipta malaikat, tapi malaikat memberontak jadi setan. Semua memang Tuhan yang cipta. Tapi kalau bicara konteks anak dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya orang yang percaya Tuhan Yesus, seturut Yohanes 1, ayatnya yang ke-12. Ini baru disebut anak Allah. Jadi Brian terlalu banyak pakai perasaan. Jadi saya kasihan pengikutnya 1 juta itu Kristen progress. Progress bikin kacau Alkitab. Saking progresnya sampai bikin kacau firman Tuhan. Tidak ada ajaran firman Tuhan begitu. Baca ini ayat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, itu dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dalam nama Yesus disebut anak Allah. Yang tidak. Yang berikut adalah bahwa Brian Siwarta ini mengatakan bahwa tidak mungkin Habib Jafar sebaik ini, semulia ini akan masuk neraka hanya gara-gara tidak percaya Yesus. Jadi sebenarnya dia mau bilang, tak usah percaya Yesus, tetap selamat, asal baik. Nah, ini kan kacau. Ini bertentangan lagi dengan firman. Mana ada orang bisa selamat dengan perbuatan baik? Dia bilang Habib Jafar baik. Dia lebih hebat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah itu tidak ada yang baik. Jangankan Habib Jafar, dia pun menurut Kristen, dia juga tidak baik. Saya juga tidak baik. Bapak-bapak terkasih juga tidak baik. Kita semua orang tidak baik tanpa Yesus. Makanya Roma pasal 8 ayat 10, Roma 3 ayat 10 dan seterusnya, ini jelas pandangan Bapa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu pandangan Tuhan. Kok Brian bisa lebih hebat dari Tuhan Allah? Dia bisa menentukan orang baik, tidak baik. Ini bukti bahaya loh, pengajar, pengikut 1 jutaan, lalu ajar orang tidak pakai firman.
Gua rasa, gua bisa mati. Saudara bayangkan kalau gembala saudara tiap minggu khotbah, gua rasa. Saya yakin bubar ini gereja. Ini agama Kristen, ini bukan sayur asam, kok rasa-rasa. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Ya. 12 lebih tajam. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dia lupa firman Allah. Jadi menurut saya ini orang memang kalau Don Ditan dan Ahmad Kena masih kutip ayat. Walaupun penjelasannya salah. Tetapi mereka masih kutip ayat. Ini satu sudah tidak kutip ayat lagi. Omong sembarang-sembarang bikin kacau saja. Kutip ayat pun harus benar. Apalagi tidak kutip ayat. Dan kemudian penjelasannya bertentangan dengan firman. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi tidak ada yang baik. Kalaupun ada yang baik, tetap tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Roma pasal 3 lompat ke ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iya. Jadi ini orang, kita berdoa Tuhan tolong. Dia ini semangat sebenarnya. Semangat sekali. Dia suka sekali mengajar. Saya lihat di tanggapan. Dia ajar ini, ajar itu. Kacau semua. Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Mel Atok itu sangat benar. Kenapa saya bilang sangat benar? Karena Pak Pendeta Brian hanya selalu bilang, perasaan saya begini-begini. Apa firman Tuhan diukur dengan perasaan? Tentu tidak dong. Karena dasar kita adalah kitab suci. Makanya apa yang kita bicarakan, apa yang kita harus mau bicara tentang firman, kita harus berpatokan kepada firman Tuhan. Kalau memang kita mengukur dengan perasaan kita, maka itu tidak bisa. Karena kita punya standar kebenaran, yaitu Alkitab. Maka apapun yang kita bicarakan, itu harus sesuai dengan Alkitab. Makanya saya senang Pak Melatok. Beliau selalu bicara, itu dasarnya ada, itu Alkitab. Pak Melatok selalu bicara, dia mengutamakan Alkitab. Dia selalu memakai ayat sebagai pendukungnya. Nah kalau Pak Pendeta Brian, itu selalu memakai dengan perasaan. Nah bagi saya, Pak Pendeta Brian perlu belajar dari pendeta-pendeta senior. Mungkin ada Pendeta Mel Atok, Pak Esa Soru, Pak Stephen Tong, dan lain-lain. Sehingga dia menyampaikan firman itu dengan benar. Jangan sampai dia hanya memakai perasaan-perasaan saja. Tetapi dia harus selalu menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you for the happiest year of my life.